Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Bang Sam yang inspiratif, inovatif, dan mengedukasi. Kawan-kawan semua, para sahabat yang ada di seluruh penjuru Indonesia, pada siang hari ini saya akan kupas sebuah materi tentang pendidikan sebagai devisa negara. Kondisi siang hari ini hujan rintik-rintik dan saya baru saja menyelesaikan satu tugas tentang PKKMB di Universitas Negeri Semarang, maka penampilan saya kelihatan agak rapi begitu biar orang menganggap saya sebagai cendekia. Oke, itu satu prolog saja bagi saya, tetapi saya sebenarnya justru akan menyampaikan satu hal yang menurut saya sangat krusial, sangat esensial tentang pendidikan adalah devisa sebuah negara. Kita tahu bersama bahwa hampir di seluruh dunia ini banyak rakyatnya, banyak SDM-nya yang dikuliahkan di luar negeri. Itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi sesuatu yang bagus. Namun saya punya pemikiran tentang bagaimana pendidikan sebagai sebuah devisa itu akan mendapatkan penghasilan bagi satu negara. Hal ini tidak teramat sulit bahwa pendidikan sebagai sebuah devisa negara, bahwa selama ini Indonesia memberikan beasiswa kepada orang luar negeri, kepada mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia. Namun jumlah mereka yang belajar di Indonesia sedikit karena beasiswa Indonesia yang diberikan kepada masyarakat luar negeri juga sedikit. Saya memiliki saran kepada Mas Menteri Pendidikan, Mas Nadiem Makarim, untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing yang belajar di negara kita. Mengapa harus ditingkatkan? Karena menurut analisa saya dari sisi ekonomi pendidikan, bahwa bagaimana mendatangkan devisa ke satu negara, salah satunya adalah memberi beasiswa kepada orang asing atau orang luar negeri. Barangkali secara sepintas ini satu pendapat yang keliru, karena dengan memberikan beasiswa kepada orang luar negeri, maka uang Indonesia akan tersedot ke luar negeri. Itu penghitungan yang secara sepintas. Namun kalau saya cermati, saya analisa lebih dalam, bahwa dengan memberikan beasiswa orang luar negeri ke Indonesia, justru akan meningkatkan pendapatan, akan menambah devisa negara Indonesia. Bagaimana tidak? Dengan diberi beasiswa orang luar negeri, maka uang beasiswa itu akan kembali ke negara kita, ke Indonesia. Dan saya yakin mereka yang dari luar negeri juga akan membawa bekal. Dari situ uang beasiswa dipastikan akan untuk keperluan di Indonesia, membayar kuliah, membayar kos, untuk makan, untuk beli referensi, buku-buku referensi, dan lain sebagainya, akan kembali. Nah, kemungkinan mereka yang di luar negeri memiliki uang, dia akan membawa bekal, entah 50 juta atau 100 juta dibawa ke negara kita. Inilah yang saya maksud dengan sebuah income, sebuah devisa satu negara. Selain itu, kalau nanti mereka sudah diwisuda, entah dia kuliah S2 di Indonesia atau mengambil S3 di Indonesia, ada kemungkinan mereka mengajak mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya, bahkan mungkin pacarnya. Bisa juga terjadi kalau mereka masih single. Nah, orang yang datang ke Indonesia tentu dia akan menginap di Indonesia, dia akan makan di Indonesia. Dan bagi yang mampu, dia akan berwisata ke Indonesia. Mungkin tidak hanya 3 hari di Indonesia, bisa 1 minggu,
karena plus wisata. Nah, berapa saja pendapatan yang masuk ke negara kita dengan adanya orang asing yang kuliah di Indonesia. Ini yang saya maksudkan bahwa pendidikan adalah sebuah devisa negara. Kita jangan berpikir bahwa kita rugi, tidak. Selain itu, tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga bisa dari sisi reputasi. Dengan banyaknya orang asing yang belajar di Indonesia, maka reputasi perguruan tinggi di Indonesia, sekolah-sekolah di Indonesia akan semakin mendunia. Mengapa tidak? Karena mereka akan menggunakan buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian dari orang-orang Indonesia, dari dosen Indonesia, dari guru Indonesia. Selain itu, dosen yang mengajar orang-orang asing akan lebih semangat dan mereka akan lebih giat untuk memberikan materi-materi berstandar internasional. Itulah saya harapkan kepada Mas Menteri biar dapat meningkatkan beasiswa untuk masyarakat luar negeri, karena dengan ditingkatkan maka analisa saya pendapatan Indonesia dari sisi pendidikan akan meningkat. Untuk yang kedua, sobat kawula muda di seluruh penjuru Indonesia, kita tahu bersama sekian triliun dalam 1 tahunnya diberikan beasiswa untuk anak bangsa ini belajar ke luar negeri. Saya berpikir tidak semuanya harus belajar ke luar negeri. Akan tetapi perlu kita pilah-pilah. Mereka yang belajar ke luar negeri adalah mereka yang betul-betul dari sisi keilmuan di Indonesia masih kurang. Maka perlu dikuliahkan di luar negeri. Tetapi bagi yang Indonesia ilmunya sudah kuat, nggak perlu mereka beasiswa ke luar negeri. Mereka diberi beasiswa untuk kuliah di dalam negeri sendiri. Jadi uang kita tidak akan keluar. Uang kita akan kembali ke negara Indonesia. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh negara Indonesia. Kita tahu bersama negara di luar sana seperti Australia memberikan beasiswa itu sampai dipromosikan kemana-mana, di mal-mal, di jalan-jalan itu dibuat satu spanduk, dibuat brosur untuk membuat orang-orang luar negeri kuliah di Australia. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka mendapatkan itu tadi, devisa negara Australia akan meningkat. Tidak hanya di Australia, beberapa negara di Eropa juga demikian. Jadi sebenarnya itu adalah income generating bagi sebuah negara. Maka dari itu saya berharap tingkatkan beasiswa orang-orang luar negeri untuk belajar di Indonesia. Kalau sudah ditingkatkan, keyakinan saya bahwa income kita, devisa kita akan bertambah. Nah, dari dua sisi itu harapan saya selain pendapatan negara bertambah, keilmuan kita juga meningkat, sekaligus mereputasi pendidikan di Indonesia. Mengapa demikian? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa banyak referensi-referensi yang akan digunakan oleh orang-orang luar negeri. Referensi itu datang dari dosen kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini, dan sekali lagi saya berharap kepada teman-teman untuk selalu berpikir kreatif, inspiratif, dan mengedukasi. Oke, saya tunggu like, subscribe, and komennya di channel YouTube Bang Sam. Sekali mengudara, tetap mengudara. Terima kasih.